Jalan tol memang bagus, tapi apakah benar-benar cocok untuk Sumatera Barat? Atau kita sedang menukar nyawa ekonomi rakyat dengan kecepatan sesaat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sepakat, jalan tol secara umum membawa kemudahan, perjalanan lebih cepat, barang lebih lancar sampai tujuan, mengurangi risiko kecelakaan di persimpangan padat. Namun pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama dengan kepala dingin dan hati yang terbuka adalah, apakah karakteristik tanah, budaya, ekonomi, dan kehidupan masyarakat Sumatera Barat benar-benar membutuhkan jalan tol yang membelah jantung wilayah kita sendiri? Menurut pandangan yang kita kembangkan bersama, rencana pembangunan jalan tol yang menembus kawasan inti Sumatera Barat belumlah tepat sasaran. Belum tentu membawa manfaat yang sebanding dengan kerugian yang akan ditimbulkan. Mari kita simak alasan-alasan mendalamnya satu persatu. Pertama, Sumatera Barat bukan sekadar memiliki 1-2 tempat wisata utama. Seluruh hamparan tanah ini adalah satu kesatuan destinasi wisata yang utuh. Jarak antar objek wisata di sini relatif berdekatan hanya hitungan kilometer. Kita sudah disuguhi sawah berundak, bukit hijau, danau tenang, hingga kampung adat yang penuh pesona. Keunikan terbesar Sumbar justru ada pada perjalanannya sendiri. Orang datang ke sini bukan hanya ingin cepat sampai, tapi ingin menikmati setiap jengkal pemandangan, merasakan angin pegunungan, melihat aktivitas warga, dan berhenti sejenak merasakan keramahan orang Minang. Jika kita membangun jalan tol yang melajukan kendaraan dengan cepat, kita perlahan akan menghapus pesona itu sendiri. Wisatawan akan melesat melewati keindahan yang seharusnya menjadi kekuatan ekonomi kita. Kita tidak sedang menghubungkan tempat wisata, tapi sedang membangun tembok yang memisahkan tamu dengan kehidupan rakyatnya. Kedua, kebutuhan mendesak akan jalan tol biasanya muncul di kawasan industri besar, perdagangan internasional, atau daerah pertambangan yang setiap hari mengirim ribuan ton hasil produksi. Sumatera Barat tidak memiliki karakteristik seperti itu. Kita tidak memiliki aliran truk barang yang tak henti siang malam dalam skala besar. Ekonomi kita lebih banyak bergerak di sektor jasa, perdagangan lokal, pertanian rakyat, serta usaha kreatif dan kerajinan rumah tangga. Tanpa beban logistik yang padat seperti itu, pembangunan tol bernilai triliunan rupiah menjadi sangat tidak efisien dan tidak sebanding dengan kebutuhan nyata di lapangan. Ketiga, pilar ekonomi kita berdiri di atas ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari tenun, makanan khas, cenderamata, hingga jasa sederhana di pinggir jalan. Ciri khas orang yang berkunjung ke sini adalah tidak merencanakan belanja dari jauh. Mereka berhenti karena melihat langsung apa yang ada di depan mata. Kita bisa melihat buktinya. Sepanjang Silungkang, hidup warga berputar pada tenun yang dipajang. Di tepi Danau Singkarak, rezeki mengalir dari ikan bilih dan hasil tangkapan warga. Jalur Padang Luar Bukit Tinggi penuh kuliner legendaris. Begitu pula jalur Bukit Tinggi Payakumbuh yang menjadi tumpuan ribuan keluarga. Jika tol beroperasi, orang akan melaju tanpa berhenti. Ribuan usaha kecil itu perlahan akan kehilangan pelanggannya dan gulung tikar. Padahal tujuan pembangunan seharusnya mensejahterakan rakyat banyak, bukan mencabut sumber kehidupan mereka. Maka usulan yang jauh lebih bijak, jalan tol hanya sampai di pintu masuk Sumatera Barat saja. Dari arah Pekanbaru, cukup sampai Payakumbuh. Dari Muara Bungo, cukup sampai Muara Kalaban. Dari Medan, cukup sampai Bukit Tinggi. Untuk di dalam wilayah, lebih baik perbaiki, lebarkan, dan mantapkan jalan yang sudah ada. Di titik macet seperti Pasar Padang Luar atau Pasar Koto Baru, bangun jembatan layang atau atur lalu lintas dengan tertib. Sampai saat ini, volume kendaraan dan panjang jalan kita masih seimbang dan mampu melayani kebutuhan. Asalkan dikelola dengan jujur dan matang. Kita harus melihat persoalan ini secara menyeluruh. Jika tol membelah kampung, bagaimana nasib saudara kita yang hidupnya bergantung pada orang yang lewat di depan rumah? Jangan sampai kita terbuai hanya demi kemudahan orang rantau yang pulang setahun sekali, bahkan ada yang 5 tahun sekali. Saudara kita yang tinggal di kampung harus makan setiap hari, menyekolahkan anak setiap bulan,
dan hidup sepanjang tahun dari rezeki yang lewat di depan mata mereka. Apakah kenyamanan sesaat itu lebih penting daripada kelangsungan hidup ribuan keluarga kita sendiri? Kita juga harus paham, jalan tol ini dibiayai swasta atau investor asing dengan kontrak 25 hingga 50 tahun sebelum kembali ke negara. Selama itu, uang bayaran tol akan mengalir keluar daerah, bahkan keluar negeri. Kita hanya penonton yang membayar mahal. Belum lagi dampak pada tanah dan budaya. Tanah yang digusur kebanyakan adalah harta pusaka tinggi dan lahan subur. Ganti rugi seringkali tidak sebanding, harus dibagi ahli waris, dan terpotong di berbagai tingkatan. Tanah 100 meter yang dilepas, seringkali uangnya hanya cukup beli tanah baru 50 meter. Amanah leluhur justru menjadi awal kesengsaraan turun-temurun. Kita sudah lihat sendiri nasib warga tol Padang Sicincin. Jika tanah bernilai materi saja tidak terganti setimpal, apalagi pusaka tinggi yang nilainya tak ternilai harganya. Apakah kita yakin tol akan ramai? Sampai hari ini tol Padang Sicincin belum mampu menutupi biaya operasionalnya karena sepi. Orang Minang cermat. Selagi ada jalan lain yang lebih hemat, mengapa harus bayar mahal? Tol hanya ramai saat lebaran, paling lama 10 hari setahun. Selebihnya sepi seperti lapangan pacu kudo yang hanya ramai saat ada acara. Biaya pembangunan jalur selanjutnya akan jauh lebih mahal, sehingga tarifnya bisa mencapai 2.500 per kilometer. Apakah rakyat kita mampu? Jangan juga terbuai mitos, masuknya modal asing pasti membawa kemajuan. Aceh, Riau, Papua, Bangka Belitung, Sulawesi, Kalimantan kaya sumber daya dan investasi asing. Namun kesejahteraan rakyatnya belum tentu lebih baik dari Sumbar. Kemajuan tidak diukur dari uang luar, tapi dari kualitas SDM kita, dan alhamdulillah persentase lulusan perguruan tinggi kita termasuk yang tertinggi di Indonesia. Dulu tol dikelola anak bangsa dan menyerap tenaga kerja lokal. Kini dikelola asing, diganti mesin, kita hanya penonton di tanah sendiri. Minangkabau tidak dibangun dengan uang asing semata. Minangkabau berdiri kokoh karena adat, budaya, dan kearifan leluhur. Jalan bisa rusak, tapi adat dan budi pekerti tidak hangus terkena panas, tidak lapuk terkena hujan. Maka solusinya, 1. Jangan terburu-buru, lakukan kajian menyeluruh yang melibatkan dampak sosial dan rakyat. 2. Cari jalur yang tidak mengorbankan lahan subur, pemukiman, dan pusaka tinggi. 3. Utamakan perbaikan jalan yang sudah ada, bukan bangun yang baru yang membelah kehidupan. Kita sadar mungkin ada pihak yang mendesak demi kepentingan pribadi, bukan rakyat banyak. Dan mereka pun tidak sering melewati jalan itu, kecuali sesekali pulang kampung. Demikian pandangan ini kami sampaikan. Mari berdiskusi dengan kepala dingin, hati tulus, dan persatuan erat, demi Sumatera Barat yang tetap mulia, makmur, dan tidak kehilangan jati dirinya. Bagaimana menurut pandangan Dunsanak sekalian? Apakah pembangunan tol di dalam wilayah Sumatera Barat memang dibutuhkan? Atau perbaikan jalan yang sudah ada jauh lebih mendesak? Tuliskan pendapat Dunsanak dengan bijak di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama demi kepentingan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.